aktivitas hari ini lumayan bikin lelah badan, tapi selebihnya bersyukur alhamdulillah. Meskipun suaranya masih bindeng ya, karena flu, kurang istirahat, makanya kurang terjaga ya. Nah, malam ini aku akan bercerita tentang kerinduan aku kepada partner yang bisa sama-sama lakukan olahraga bersama. Saya pinginnya suami sendiri yang sama-sama satu hobi di bidang olahraga ya. Aku paling menggemari olahraga basket, voli, terus bulu tangkis. Itu yang paling aku senangi ya dari olahraga. Dan alhamdulillahnya keluarga aku adalah keluarga pecinta olahraga dan seni gitu. Terus kalaupun ada siar dakwah itu dari ajaran nenek ya. Nenek itu seneng banget mendengarkan dakwah, memperdengarkan dakwah di radio tiap pagi pada saya ya, tapi tidak pada yang lainnya, hanya pada saya dulu itu waktu kecil. Jadi sering dipanggil, ayo dengerin radio kecil ya, radio orang tua zaman dahulu. Jadi suruh duduk, suruh dengerin. Cuma saya aja yang suruh duduk dan dengerin ceramah, terus bercerita tentang banyak hal ya, dengan berbagai, maksudnya banyak hal yang menyangkut di dunia ini. Banyak sekali kaum paham gitu ya, yang dia ceritakan. Nah itu berbalik lagi deh ke cerita ini olahraga. Semenjak menikah saya sangat merindukan basket, voli, terus bulu tangkis. Itu yang paling utama tuh, itu olahraga itu. Sampai aku setiap kali udah kangen ngajak anak-anak ke mall setiap minggu ya. Kalau libur itu ayo kita ke mall. Yang ditujunya apa? Time zone di situ kan ada permainan bola basket mini ya. Waktu itu anak-anak itu masih berusia balita, masih kecil-kecil gitu ya. Maksudnya belum begitu nyampe kalau buat ring yang permainan basket besar belum. Jadi ya aku bawa ke permainan basket mini gitu. Jadi gini, yang diajak anak-anak yang antusias main mamanya terus. Karena mereka tidak tahu kalau mamanya dulu waktu SMP itu kan masuk tim basket di sekolah ya. Jadi alhamdulillah kelas kami itu selalu jadi juara terus ya, karena kita kerja sama timnya bagus gitu, solid gitu. Jadi antar pemain basket itu saling kerjasamanya yang bagus gitu. Alhamdulillah, makanya setiap kali kenaikan kelas ya kita pinginnya satu tim lagi gitu. Jadi alhamdulillah di situ sahabat saya sampai kelas 3 ya. Kelas 3 itu bareng. Kelas 2 kalau nggak salah bareng terus ya, alhamdulillah. Sahabat yang satu tim ya, sampai kelas 3 deh, satu kelas kita. Jadinya setiap kali ada porak ya, pekan olahraga antar kelas itu kita menang, alhamdulillah gitu ya. Padahal aku kan dari daerah ya, maksudnya dari SD-nya dari daerah dulu, itu dari daerah karena dipindah-pindah nama ayah, ikut ke SD di desa. Tetapi ketika masuk
ke SMP favorit ya di Tasik ya, di Tasik itu. Kalau di Tasik kan di perkotaannya di kabupaten, dan memang itu kampung halaman sekaligus kota kelahiran ya. Kalau di desa itu kan hanya tugas ayah aja. Jadi ketika masuk ke SMP itu langsung menggemari, ngelihat bola basket ternyata seneng banget gitu. Nah, terus ditambah kekompakan antar kerja tim anggota. Oh ya udah, jadi tanggelan kalau itu ya, jadi tanggelan di sekolah itu. Cuman zaman dulu itu belum begitu ngehit ya. Kalau istilahnya di perlombaan itu hanya kami itu hanya sebatas porak-porak dulu zaman dahulu. Jadi belum kayak sekarang sampai turnamen antar sekolah, turnamen dulu itu ini banget gitu ya. Dulu mah belum saya ngehit sama seperti sekarang gitu. Makanya aku berharap ke adik-adik tingkat sekolah SMP 2 Tasikmalaya Nedutas ya, mudah-mudahan lebih berkembang, lebih maju. Bahkan aku berdoa agar basket ini bisa nyampe ke kancah internasional ya. Kalau yang poli mah udah jelas ya, dari dulu itu poli itu nomor 1 itu. Poli itu udah bener-bener udah jadi andalan ya, poli itu olahraga. Poli apalagi bulu tangkis ya. Poli sama bulu tangkis. Jadi olahraga ini, cabang olahraga poli ini sangat diperlukan sekali dalam dunia kerja tuh. Makanya waktu masuk kerja ke klinik juga aku ditanyain bisa olahraga apa gitu ya. Oh iya poli. Kalau basket kan enggak, maksudnya enggak. Ini kalau ke kantor itu rata-rata ibu-ibu poli ya, poli, tenis, yang ditanya itu tenis, bulu tangkis ya. Cuma waktu itu yang paling ditanya itu poli, yang paling lagi ngehit waktu itu poli ya, poli sama tenis. Jadi di situ aku bilang aku bisa poli. Oh langsung itu poin yang benar-benar besar itu, yang kalau makanya untuk penyemangat nih, spirit buat para adik-adik tingkat yang mau pada melamar kerja, pokoknya skill di bidang olahraga itu membantu buat kita mempermudah masuk pekerjaan ya. Jadi harus diolah ya, maksudnya benar-benar dikembangkan ya kalau yang punya bakat-bakat olahraga itu, karena membantu untuk mendapatkan pekerjaan ke perusahaan, ke kantor. Benar-benar itu gitu. Ini teralami lah gitu, teralami. Dan untuk mendukung kantor itu sendiri, pokoknya saya support deh buat yang mau masuk kerja terus punya keterampilan di bidang olahraga, misalnya bakat ya. Nah ini ceritanya tuh benar-benar sampai sekarang saya merindukan lawan partner buat main. Makanya sekalinya kalau aku pingin main itu ya bulu tangkis, tapi yang satu maksudnya yang bisa anteng main bareng gitu, maksudnya kompak gitu. Kompak berarti otomatis yang lawan mainnya juga harus benar-benar bisa ya, maksudnya bisa tangguh gitu. Jadi mainnya kita saling ada tandingan. Aku memang nggak terlalu mendalam seperti adek. Alhamdulillah adek itu atlet bulu tangkis ya. Dulu waktu SMP-nya ayah yang selalu semangat. Ayah itu selalu semangat nganterin ke ini Gor Susi Susanti ya, Teh Susi ya, ke Gor Teh Susi tiap seminggu sekali. Pokoknya disuruh skipping, pokoknya semangat ayah itu benar-benar, karena beliau juga ternyata kalau mau jadi atlet mah ya beliau itu pantas jadi atlet itu, cuman udah sepuh ya, karena dia hobinya itu bulu tangkis.
bulu tangkis kalau udah smash bulu tangkis itu langsung menukik gitu ya. Saya segala begini, ya Allah, apa aku bisa ya kayak ayah, bisa smash kayak gitu. Aku lagi SD ya, sering ngeliatin kan dia sering main di desa sama para mantri yang lain, sama para pegawai desa, sama pamong desa, pokoknya sama ada pak polisi juga, ada pak, yang jelas itu Pak Letnan Kolonel Haji Abu ya dulu itu ya. Sekarang udah nggak ada. Beliau dari dulu kenal saya sebentar, udah nggak ada. Beliau sahabat almarhum bener-bener. Pak Letnan Kolonel itu lawan tandingnya, seneng banget. Ya Allah, ayah aku ini nggak menyangka ya bisa bener-bener bagus di bidang itu ya, bulu tangkis gitu, sampai semesnya itu menukik bener-bener. Aduh, udah bagus deh pokoknya, menang terus itu. Nah terus mungkin itu cita-citanya ya, cuman nggak, karena usia beliau sudah lanjut ya, jadi beliau mendukung adik waktu SMP itu disuruh skipping, didaftarin di gedung Teh Susi itu, di komunitas itu ya, komunitas bulu tangkis tuh. Waduh, semangat banget bener-bener kalau di bidang olahraga. Ayah itu mendukung tuh. Cuma semenjak adik keluar dari SMA, ayah menyalurkan adik ke jalur kesehatan gitu di situ. Kenapa? Karena buat namanya orang tua kan berpengalaman, kalau ke jalur kejuruan itu mudah dapat uang katanya, makanya semua anaknya dijalurkan ke kesehatan. Ke kejuruan anaknya ada 4, yang ada 4. Jadi 3 alhamdulillah pada nurut ya, 3 anak pada nurut masuk ke Akper Akademi Perawat. Aku, adik, sama almarhum kakak yang meninggal. Kakak di atas saya tuh ada yang meninggal. Kalau kakak yang paling besar nggak mau katanya, perhotelan, kalau dia beda lagi. Nah setelah, padahal almarhum kakak punya prestasi gitu, kalau mau ke universitas dia punya prestasi, tapi karena kami harus menuruti, alhamdulillah kami nurut sama orang tua, jadinya kami masuk ke Akper jadinya gitu. Meskipun kami disuruh sekolah, direkomendasikan di sekolah ikut ikut PMDK, dan udah direkomendasiin ke universitas di Purwokerto waktu itu. Saya juga diiniin di sana. Kalau saya diiniin di daerah Unsud ya dulu itu, udah PMDK katanya gitu, dari sekolah perwakilan gitu, perwakilan kamu ikut PMDK, direkomendasiin sekolah. Cuman ayah nggak boleh waktu itu, udah mau di ke Akper ya sudah, kita ikutin aja lah. Orang tua makan tahu pengalamannya lebih hebat, lebih bagus semuanya, kita ngikut aja. Nah cuma ini hobi kan bisa sambil berjalan gitu. Nah gitulah sampai jalan hidup. Saya harus menikah, terus punya anak balit sampai anak-anak balita itu benar-benar merindukan gitu sampai sekarang. Malah makanya kalau sekalinya pulang ke Tasik, ya sudah, saya minta main sama adik. Ternyata adik sekarang malah alhamdulillah adik kemarin saya dengar bahwa beliau itu dapat juara 1 lomba bulu tangkis ya, Polda Jabar, katanya juara 1 tingkat Polda Jabar gitu, alhamdulillah. Dan memang dulu juga waktu di latihan di campnya Teh Susi, di Gor Teh Susi ya, dulu dia udah bertanding melawan Malaysia, atlet Malaysia. Alhamdulillah dapat juara 2 kalau nggak salah, dulu dapat juara 2 dan berhasil masuk koran tuh adik itu. Makanya sayang kalau karirnya, hobinya di bidang bulu tangkis itu nggak dikembangkan gitu. Makanya kemarin saya sempat dengar dapat juara 1 di Polda Jabar katanya gitu
Ya sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Cuman memang kendalanya katanya apa, usia. Ya sudahlah, kita mah pasrahin aja sama Allah. Yang penting kalau memang jalan Allah, kita harus menggeluti di bidang olahraga bulu tangkis. Terutama adek ya, saya mensupport nih malam ini, mensupport buat adek ya. Masalahnya saya belum sempat ketemu ini, nggak bisa pulang, lebaran nggak bisa ketemu. Lebaran haji kemarin saya nggak sempat pulang karena sesuatu hal di sini, punya yang sakit. Ya sudah gitu, ya sudahlah, ikhlas aja. Makanya kalau ke Tasik pasti saya basket sama bulu tangkis itu aja. Kalau poli kan maksudnya yang bisa 2 orang lah, 2 orang. Kalau poli kan harus tim, jadi jarang, harus sama teman-teman banyak, jarang ketemu, paling ini aja. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa ke Tasik, rasanya kangen banget. Anak-anak di sini hanya sepintas buat apa, bulu tangkis mereka belajar di sekolah nih, tapi nggak terlalu mendalam karena mereka punya keahlian sendiri. Anak yang kedua di bidang silat ya, dia. Anak yang kecil juga silat juga, seneng dia olahraganya. Terus kalau poli sama basket malah kurang anak-anak, enggak kurang. Sekarang bulu tangkis masih mending mereka mau. Jadi memang udah punya keahlian masing-masing. Jadi kita hanya bisa kita sebagai orang tua memantau bakat mereka itu apa gitu. Tuh, jadi ya, yang terlihat yaitu di silat. Kalau yang besar itu malah di kaligrafi, prestasinya kaligrafi. Yang kedua di silat. Kalau yang kecil di silat, dan dia kalau yang kecil itu multi talenta. Kalau dilatih itu anak yang kecil multi talenta, cuman kan sesuai dengan aktivitasnya sekarang sih nggak bisa, maksudnya waktunya terbatas ya kalau buat ngajarin semua hal. Tapi yang saya lihat setiap kali dipacu dia serba bisa gitu. Alhamdulillah sebagai ibu hanya bisa berdoa, dan itu yang saya selalu harapkan buat anak-anak, keberhasilan prestasi sekolah, terutama agamanya, ngajinya, budi baik terhadap orang. Itu yang saya tanamkan, itu yang utama, agamanya. Terus budi baik terhadap orang, hewan-hewan, lingkungan gitu ya. Cuman harus ada pelan-pelan. Ada yang anak yang cepet nerima kalau kita ajarkan, ada yang lambat. Jadi di situ butuh kesabaran dari 3 anak itu. Ada yang lambat. Kalau kita ya sudahlah gitu, tersabar. Tapi di situ doa, tetap sebagai seorang orang tua itu doa di dalam hati. Kalau menasehati terus. Kalau yang cepat itu, ada anak-anak yang cepat itu udah semuanya, karena gimana itunya ya, kelembutan hati tiap anak kan beda-beda. Ada yang lembut banget, ada yang sedang gitu, ada yang agak keras gitu. Jadi kita disitulah kesabaran kita menghadapi anak-anak yang berbeda dengan berbagai karakter gitu. Nah, itu cerita malam ini. Hati rasanya benar-benar kangen kalau udah bercerita seperti ini. Rasanya plong gitu ya, plong banget. Jadi nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu dipendem, malah semakin kangen gitu.